Welcome to Suara Hair Channel. Biasanya kan kalau dalam dunia sepak bola kalau kasih kartu merah kan ada yang keluar gitu. Tapi kasih kartu merah kok masih tetap dalam lapangan gitu. Muka sangar, suara bisa kuat tapi hati tetap selembut Hello Kitty. Saya menjadi korban. Nah, dan ini kasus saya juga saya laporkan ke Komnas HAM. Saya perlu diberitahu kepada kawan-kawan yang sekarang saat ini sedang nonton Ruang Tamu. Ya. Frans jadi korban. Jadi korban apa, Frans? Jadi memang Kang, karena sebelum ke Jakarta itu kita melakukan aksi demonstrasi ya. Bahkan jumlahnya 3 kali. Yang pertama kita aksi, yang kedua kita ngasih kartu merah ke rektor. Walaupun memang ya nggak keluar-keluar. Wah, siapa biasa kartu merah? Karena biasanya kan kalau dalam dunia sepak bola kalau kasih kartu merah kan ada yang keluar gitu. Tapi kasih kartu merah kok masih tetap dalam lapangan gitu. Nah, yang ketiga memang kita ini jahat sejak dari Vicky. Gitu. Yang ketiga kita melakukan ini kan aksi geruduk kampus karena memang aksi pertama kedua kita ya nggak ditemuin atau mungkin ya kampus nggak ada etikat baik untuk memberikan ruang kepada mahasiswa. Akhirnya yang ketiga kita ya tanpa izin, tanpa melakukan pemberitaan di media, tanpa kita semacam melakukan konsultasi sebelumnya. Jadi tiba-tiba saja kita langsung berangkat ke rektorat gitu. Karena kalau disiapkan dahulu, saya rasa yang punya gedung H sudah menyiapkan langkah. Gedung H itu rektorat UNES ya? Ya, gedung H yang punya inilah rektorat akhirnya sudah menyiapkan langkah untuk menghindari teman-teman mahasiswa. Itu terbukti dari beberapa tahun yang lalu juga akhirnya pelaporannya selalu serupa gitu. Nah, terus kamu jadi korbannya di mana? Saya korban karena memang pasca aksi itu ada pemanggilan dugaan pelanggaran etik kepada saya. Dan tuduhannya ya saya rasa kurang rasional. Yang pertama saya dituduhkan melakukan semacam keonaran, provokasi dan segala macamnya lah. Tuduhan-tuduhan yang menurutku tidak berdasar. Ya. Yang kedua saya dituduh simpatisan OPM. Wis. Operasi Iki cah Batak simpatisan OPM. Iya, itu yang saya kalau di poin pertama mungkin bisa didebatkan ya. Dengan soal standar keonaran dan ini kan saya rasa itu punya subjektivitas masing-masing. Tapi yang kedua soal OPM ini yang menurut saya di luar dari dugaan atau mungkin ekspektasi saya ketika saya semalam sebelum berangkat ke sidang etik tersebut. Harusnya OBM itu. Organisasi Batak Merdeka. Silakan diminum dulu. Nanti kita cek kopi ini lo enak timbangane kampudu apa podo. Baik, Anda masih di Suara Hair di Ruang Tamu bersama tamu spesial saya kali ini, orang yang sedang jadi newsmaker, Frans Joshua Napitu, mahasiswa Fakultas Hukum UNES yang sedang mengadukan bersama kawan-kawannya sedang mengadukan Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pujaan Publik ke Komnas HAM. Tekan mimpi mau ya. Soal proses, kalau tadi saya tanyakan proses untuk di Mahkamah Agung kan masih kemungkinan sangat panjang. Bagaimana respon untuk yang di Komnas HAM? Sejauh ini kita melihat pihak Komnas HAM itu cukup kooperatif atau mungkin mereka sebelum masuk ke sana, kenapa kok terbersit ide untuk mengadukan Nadiem ke Komnas HAM? Apakah memang dipersiapkan sejak awal ketika di kampus atau ide ini muncul dalam proses ketika mengajukan judicial review ke MA? Jadi itu muncul sebelum kita berangkat ke Jakarta. Jadi yang akan kita lakukan di Jakarta saya rasa cukup sayang kalau kita yang UNES itu kan akses ke Jakarta kan agak sulit kan. Maksudnya soal jarak dan juga nanti soal biaya segala macam kita agak sulit. Jadi kalau sambil kita cuma jalan begitulah ya. Jadi kalau misalnya kita menghabiskan banyak dana untuk berangkat ke Jakarta hanya untuk kita habiskan ke MA, itu cukup sayang kalau nggak memanfaatkan karena di Jakarta itu kan banyak lembaga negara lainnya. Nah akhirnya bahkan sebelum ke Jakarta itu ada beberapa lembaga yang kita pilih. Nah ada Komnas HAM, ada DPR RI yang sudah kita sebelumnya hubungi untuk pasca kita melakukan uji materi harus ada audiensi. Ada Komnas HAM yang tadi sudah disebutkan dan juga ada Ombudsman. Karena beberapa hal saya rasa ada kaitannya dengan administrasi. Nah
akhirnya memang yang menjadi gol atau mungkin menjadi ini ya terlaksana ketika sudah di Jakarta hanya ke Mahkamah Agung dan juga ke Komnas HAM. Nah kemarin Ombudsman kita akhirnya memilih pertimbangan lain. Nah yang selanjutnya kalau ke DPR RI kemarin ada beberapa anggota DPR Komisi 10 yang akhirnya kita hubungin untuk kita mintakan audiensi dan akhirnya kita paksa mereka untuk mendorong kementerian agar mengeluarkan kebijakan. Nah, akhirnya mereka mengklaim atau mungkin beralasan sedang reses dan lagi di dapil gitu. Jadi memang kemana akhirnya cuma Komnas HAM gitu. Jadi kenapa Komnas HAM? Nah, ini nggak ada bedanya dengan ini kita uji materi di MA. Karena saya rasa juga hukum dan HAM juga diajarkan di kampus. Jadi kalau kita sekarang disesalkan kita pergi ke misal Komnas HAM untuk mengadukan menteri, saya juga menyesalkan kampus kenapa mengajarkan mata kuliah hukum dan HAM kepada mahasiswa gitu kan. Jadi kalau nggak untuk dipraktikkan, terus mata kuliah tersebut mau diapakan gitu. Oke. Soal disesalkan, ya, saya pengen tahu adakah efek yang Frans dan kawan-kawan terima dari proses yang dilakukan ke MA atau ke Komnas HAM? Efek dalam hal entah ada tekanan, entah ada teguran, panggilan atau apa. Saya rasa soal tekanan dan segala macamnya mungkin dari rilis UNES kita sudah bisa lihat atau mungkin sudah bisa baca keberpihakan kampus terkait apa yang dilakukan mahasiswanya seperti apa. Ya. Jadi UNES mengeluarkan rilis, nanti saya akan coba sampaikan rilisnya bahwa atas nama institusi UNES menyesalkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Frans dan kawan-kawan. Terutama dalam soal mengadukan menteri ke Komnas HAM. Ya karena itu tadi, menteri ini kan menteri yang baik, memberikan segala jalan untuk kampus melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Jadi cah nakal. Soal kemungkinan dapat tekanan, apakah sudah diantisipasi oleh Frans dan kawan-kawan? Ya, sudah kita antisipasi. Dalam hal kita melihat yang kita lakukan saya rasa penuh resiko. Jadi dalam hal misal cuma demo di kampus pun saya rasa atau mungkin bahkan buat rilis pun saya rasa kita mendapatkan semacam tekanan juga. Apalagi karena kita sampai menyiapkan diri berangkat ke Jakarta dan akhirnya ini menjadi pembicaraan yang skalanya juga nasional gitu. Bahkan sekelas menteri pun akhirnya bereaksi gitu kan. Bahkan soal pemberitaan pun kemarin di beberapa stasiun TV juga ditayangkan gitu. Jadi itu udah kita antisipasi dan saya rasa kita sangat siap soal itu karena kita masih meyakini kita masih berdiri dalam koridor yang saya rasa ini masih benar gitu, ini konstitusional dan tidak ada ibaratnya pembenaran soal apa yang misal dilakukan oleh oknum misalnya akhirnya mengintimidasi atau mungkin malah meminta kita mencabut laporan atau mungkin meminta kita mencabut gugatan kita di Mahkamah Agung gitu. Jadi kita masih ibaratnya masih bisa yakin dan ini semacam percaya rasanya kita masih berdiri di jalur yang menurutku konstitusional dan ini sangat akademis gitu. Oke, tapi ya siap jadi selebritas. Artinya kan tiba-tiba nama Frans, Radit dan kawan-kawan itu dari nasional begitu. Otomatis ini keluar masuk TV. Ngego jadwalnya untuk ruang tamu nggak harus nama. Kebetulan lagi ada kegiatan ya. Ya kita memang nggak ada harapan ke sana kan ya. Dalam artian pun karena memang kebetulan diberitakan, jadi kita melihat yang ada proses kebetulannya. Itu saya rasa bukan tujuan atau mungkin itu bukan menjadi substansi. Dan substansi mendasar kita yang berkaitan dengan materi yang sedang kita ujikan dan hal yang sedang kita adukan gitu. Pun kalau misal ramai pemberitaan, saya rasa itu bukan ibaratnya tujuan utama dari teman-teman yang sedang berusaha gitu. Sejauh ini sudah nongol di TV apa saja, Pak? Saya rasa ada bahkan satu malam kemarin kita tayang di 3 stasiun. Wis, ini ngalah-ngalah ke Raffi Ahmad. Ada di 3 stasiun kan. Kebetulan kan sebelumnya dihubungi Mata Najwa waktu lagi ini Idul Adha. Iya. Mata Najwa itu kemarin membahas Nadiem dan Erick Thohir ya. Kontroversi Mas Menteri ya. Oke. Dua menteri yang baik. Baik. Mas Nadiem, aku pacaran. Mata Najwa, kemudian di Kompas TV yang dipandu oleh Mas Aiman, selanjutnya di TVRI Nasional. Oke. 3 TV secara bersamaan, di jam 7 itu TVRI dan Kompas bersamaan, Mata Najwa jam 8 malam. Iya, tinggal tunggu waktu lah ke ILC. ya kita nggak ada arah ke sana sih. Oke. Nah, soal memulai proses
tadi saya sebut Frans ini sudah lama dikenal sebagai pendemo. Mulai kapan tertarik untuk demo? Semenjak kenal Julio sama Samuel mungkin. Nah, Julio dan Samuel. Julio itu kakak angkatan Frans ya. Angkatan 2013. Julio siapa jenenge? Harianja. Julio Belnada Harianja. Pengen juga saya dudukkan di sini, tapi sayang anaknya ada di Medan. Halo Jul. Kalau Samuel itu dari mahasiswa Undip ya? Undip, Eva Undip. Nah, sejak kenal mereka, apa yang membuat Frans kemudian tertarik dengan demo? Kan demo ini sering disebut orang sebagai wah potensi anarkis dan seterusnya. Ya itu soal stigma ya, soal Ya. pandangan masyarakat yang akhirnya saya rasa Stigmatik ya. keliru dan akhirnya dia di lapangan saya rasa ya nggak betul apa yang distigmakan gitu. Nah, Ya, ya. kenapa tertarik demo? Nah sebenarnya saya awal datang ke Semarang itu sebenarnya sederhana banget ya. Jadi berangkat kampus, pulang, kalau ada lomba, kalau ada yang Ini masa berprestasi dong, sering menangan loh. ya tapi ya saya memang dulu pernah ikut seleksi ini, masuk berprestasi di fakultas dan soal IPK pun saya rasa dari semester 1 sampai sekarang saya tetap cum laude gitu. Jadi soal akademik saya rasa saya nggak punya masalah dan beberapa lomba pun saya rasa saya cukup rutin mengikuti. Bahkan terakhir saya menjadi delegasi provinsi berangkat ke Jakarta di debat Bawaslu se-Indonesia itu. Akhirnya kita mewakili provinsi. Jadi saya rasa saya cukup seimbang di dunia akademis yang memang kita dituntut untuk ibaratnya aktif di kelas, berprestasi segala macamnya. Jadi demo bukan pelampiasan karena nggak mengikuti akademik. Demo itu ya? semacam bentuk praktiknya. Jadi ya semacam PKL-nya. Di kampus kita pembekalan PKL, nah di gubernuran kita sedang lagi PKL gitu. Nah aku demo mereka rada bodoh sih ya. Oke, kemudian demo menjadi salah satu cara untuk mempraktikkan ilmu yang didapat di kelas. Sejauh ini yang kalau yang tadi saya sebutkan yang paling cukup fenomenal itu kan yang di gubernuran antara lain. Sudah kemana saja demonya? Di kampus? Ya pasti kalau di Semarang kan dia gubernuran ya. Ya, itu macam DPR RI-nya gitu ya. Ya di Jakarta juga beberapa kali lah. Di Jakarta berapa kali untuk aksi soal apa itu? Tahun 2019 ada beberapa aksi. Kan tahun 2019 ramai soal ini ya. Kalau di BMSI, kebetulan kan BMK Indonesia ini kan dia secara struktural dia kan gabung di BMSI. BMSI itu BEM seluruh Indonesia. BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Indonesia. Karena kita secara struktural dia gabung ke sana dan bahkan di 2 tahun ini juga kita mendapatkan pos strategis yakni koordinator isu. Sehingga memang setiap ada aksi yang skalanya nasional kita selalu bergabung. Frans di BEM KM UNES itu sebagai apa? Di tahun lalu Menteri Advokasi, di tahun ini menjadi Menteri Koordinator Sosial dan Politik. Menteri dalam mana presiden. Jadi kalau mengadukan Mas Nadiem saya kira sudah selevel lah. Ya, menteri diadukan oleh menteri yang lain. Saya malah di atas Mas Nadiem karena saya Menteri Koordinator. Jadi setingkat sama Pak Luhut lah. Koordinator. Setingkat Pak Luhut Panjaitan, setingkat sama Pak Muhadjir Effendi begitu. Ya, Menteri Koordinator. Oke. Ayan. Oke. Nah, sejauh ini Mas, yang kamu lakukan itu kamu merasa bagaimana respon orang-orang, entah kawan, entah orang lain, entah keluarga atas yang kamu lakukan seperti sekarang? Ya semuanya terdiri dari pro dan kontra. Ya pasti ada mendukung juga pasti ada kontra. Namun untuk keluarga saya rasa sampai sejauh ini memang support. Dalam artian mereka nggak terlalu mempersoalkan ketika memang yang saya lakukan masih dalam koridor. Beda hal misal kalau saya melakukan ya hal yang sifatnya misal kriminal atau mungkin ya hal-hal yang di luar dari hal yang dilazimkan atau dibenarkan gitu. Sampai sejauh ini memang keluarga mendukung karena memang kebetulan juga ayah itu ya waktu zaman masih mudanya juga kebetulan juga ya sama seperti saya memang aktif. Jadi jelas ya menurun dari siapa sudah jelas ya. Kebetulan juga ayah di Fakultas Hukum kan, jadi turun juga. Jadi ya saya rasa masih linear dengan apa yang keluarga juga. Kalau kawan-kawan di UNES atau di mahasiswa Semarang dan Jawa Tengah misalnya? Ya kebanyakan juga ya mendukung karena saya kan bertemannya ke teman-teman aktivis. Ya namun beberapa hal yang saya lakukan memang kebetulan ya kadang-kali juga banyak pertentangan juga. Soal kemarin juga kita mengadukan menteri juga itu menjadi pro kontra. Banyak akhirnya teman-teman yang akhirnya melihat ya ini kok begini, ini kok begini, ini seharusnya begini. Tapi saya rasa mereka sepakat sebenarnya menemukan masalah. Nah kejanggalannya mungkin atau mungkin kadangnya saya melihat di sini.
banyak mereka menemukan masalah, tapi akhirnya menyayangkan kenapa melaporkan menteri. Ya. Namun saya mendapatkan pesan sebenarnya harapan mereka ketika masalah ini sebenarnya ada, sebenarnya yang bermasalah bukan Pak Menteri, tapi yang punya otoritas di kampus. Nah, saya nggak mau sebut nama. Kebanyakan teman-teman muda situ saya lihat ini ya di media, akhirnya menyayangkan kenapa kok Pak Menteri yang dilaporkan gitu kan. Pak Menteri kan orang baik. Yang bermasalah kan beliau. Nah, beliau itu orang yang punya kewenangan dalam kampus. Nah, karena yang bermasalah dalam praktiknya di kampus gitu. Nah, akhirnya memang saya lihat ya pasti ada pro kontra kan. Namun sejauh ini saya rasa kebanyakan mendukung sih. Walaupun mereka bentuk dukungannya berbeda-beda. Ada yang misal cuma melalui doa, ada yang misal ikut langsung membersamai, dan ada juga yang misal cuma membantu misal dari materi dan segala macamnya gitu. Banyak juga suara-suara yang diam tapi sebetulnya mendukung gitu. Banyak. Di posisi memang mereka ya Japri gitu dukungannya. ya kadang juga cuma nitip semangat gitu. Karena memang yang kita perjuangkan kan sebenarnya kepentingan banyak orang. Nah, kalau misal kita cuma mempertimbangkan cuma kepentingan dari 5 orang ini, ya rasa untuk prerogatif pun saya rasa kita ya bisa-bisa aja. Namun kan yang kita pertimbangkan bagaimana bukan hanya persoalan mikir 5 orang ini nggak bisa bayar UKT ya. Bahkan kita mengeluarkan duit untuk memperjuangkan orang itu. Kita mengorbankan banyak hal sebenarnya. Oke. Jadi kita intinya memperjuangkan banyak orang yang misal orang-orang yang sebenarnya nggak punya akses kepada misal kekuasaan gitu. Ya sebenarnya kita ya sedang menjembatani aja sebenarnya keresahan publik yang akhirnya kita sampaikan kepada otoritas kekuasaan gitu. Oke. Aktivitasmu yang seperti ini, yang padat, yang demo, yang gugat, yang segala macam itu mengganggu proses golek pacar Pak sih? Pertanyaannya tiba-tiba gitu. Ya, dalam proses memang ya ini agak lucu. Mari kita lihat Frans. Memang sampai sekarang saya belum punya itu kan ya. Nah, memang beberapa wanita sempat saya taksir banyak ketakutan. Takut dimarahi, takut karena suara keras saya, takut karena muka saya terkesan orangnya antagonis segala macam gitu. Karena soalnya saya ini walaupun lembut tapi hatinya Hello Kitty ya. Muka sangar, suara bisa kuat tapi hati tetap selembut Hello Kitty. Saya akan berusaha untuk mendatangkan tamu-tamu lain. Jika Anda ingin ada yang pengen didatangkan di sini, sampaikan di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk mewujudkannya sebisa saya. Terima kasih dan akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyar Permana. Yuk berbagi cahaya.